Karomah beliau, Gusmik. Kisah Gusmik dan Semut. Di desa Ploso, terdapat seorang fakir yang biasa disapa Pak Adnan. Ia menjual makanan di kantin Pondok Ploso. Pak Adnan memiliki seorang keponakan yang sakit, hingga berumur 9 tahun, belum bisa berjalan. Berbagai upaya seperti berkonsultasi dengan dokter, tabib, dan kiai sudah dilakukan, tetapi belum ada hasil. Suatu hari, setelah sholat berjamaah di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan melihat Gusmik sedang duduk santai tanpa mengenakan baju atasan di teras madrasah depan masjid. Tanpa ragu, Pak Adnan mendekat dan menceritakan masalah keponakannya kepada Gusmik. Gusmik lalu berkata, "La opo mbok kiro aku dukun? Apa kamu kira saya seorang dukun?" Dengan tegas. Pak Adnan menjawab, "Gemboten Gus, nyuwun barokah doa jenengan." "Tidak Gus, saya hanya meminta berkah doa Anda dengan tulus." Setelah sesaat berpikir, Gusmik berkata, "Yo wes aku gelem jalukne nyang pangeran tombo ponakanmu tapi syarat siji, ojo mbok kritokne sopo-sopo. Lembok kritokne, ponakanmu waras, awakmu sing mati. Kecuali aku wes mati rapopo bok kritakne, ya sudah, saya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan keponakanmu, tapi ada satu syarat, jangan ceritakan kepada siapapun. Jika kamu menceritakannya, keponakanmu akan sembuh, tetapi kamu yang akan mati. Kecuali jika kamu ceritakan setelah saya meninggal, itu tidak apa-apa." Dengan tegas. Pak Adnan setuju, "Inggi Gus, baik Gus." Dengan tulus. Lalu, Gusmik meminta Pak Adnan untuk pulang. "Saiki muliho golek o semut sing rupane ireng terus dulang nonyang ponakanmu, sekarang pulanglah, carilah semut yang berwarna hitam, lalu berikan keponakanmu." Dengan tegas. Penuh keyakinan, Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam. Kemudian, ia memberikan semut tersebut kepada keponakannya yang berusia 9 tahun yang hanya berbaring di atas kasur. Setelah itu, Pak Adnan pergi dan kembali 1 jam kemudian. Ketika ia melihat keponakannya, ia tidak ada di kasur. Pak Adnan mencari-cari dan menemukan bahwa keponakannya berada di sumur, sedang mengambil air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan yang ajaib itu. Sesuai perintah Gusmik, Pak Adnan tidak berani menceritakan peristiwa ini kepada siapapun, karena jika ia melakukannya, ia sendiri yang akan mati. Barulah setelah Gusmik meninggal pada tahun 1993, Pak Adnan menceritakan kisah tersebut kepada seseorang yang memiliki masalah serupa, yaitu anaknya yang belum bisa berjalan. Mencari semut hitam dengan harapan meniru apa yang pernah dikatakan Gusmik. Namun, meskipun banyak semut yang dicari, sang anak tetap belum bisa berjalan. Jelas, faktornya bukan semut, melainkan doa dari seorang yang disayangi oleh Tuhan. Harimau penjaga Gusmik. Ketika Gusmik masih merangkak sebagai bayi, ibunya membawanya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan memetik kelapa. Sayangnya, bayi tersebut ditinggalkan sendirian di sisi kebun. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul seekor harimau. Dengan cepat, sang ibu melarikan diri, lupa bahwa bayinya tertinggal. Ketika ia sadar akan kesalahannya, sang ibu segera kembali mencari anaknya. Namun, yang terjadi sangatlah luar biasa. Ibunya melihat harimau itu duduk di depan bayi sambil menjilati kukunya seolah-olah menjaga sang bayi. Ikan piaraan Nabi Khidir. Kisah ketertundukan binatang ini berlanjut hingga Gusmik menjadi dewasa. Di antara peristiwa itu, ada misteri ikan dan burung raksasa. Gusmik, yang senang bermain di tepi sungai berantas dan menyaksikan orang-orang memancing, saat banjir besar, tergelincir ke sungai dan hilang terseret oleh pusaran air. Beberapa jam berlalu, seorang santri, yang ditugaskan untuk menjaga Gusmik mencari di sepanjang tepi sungai, dengan harapan bisa menemukannya atau melihatnya muncul di daratan. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Gusmik muncul di tengah sungai, berdiri di atas punggung seekor ikan sangat besar yang menurut Gusmik adalah piaraan gurunya. Suatu hari, ketika Gusmik sedang memancing, kailnya dimakan oleh ikan raksasa yang sangat kuat. Akibatnya, Gusmik tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya panik karena tak ada yang bisa membantu. Hari masih pagi, jadi belum ada orang lain yang memancing di sungai. Pengasuh tersebut mencari-cari Gusmik di tepi sungai dengan harapan bisa menemukannya atau melihatnya muncul. Setelah hampir 2 jam berlalu tanpa hasil, pengasuh itu putus asa dan pulang tanpa memberitahu siapapun.
Menurut cerita yang diceritakan oleh Gus Mik kepada pengikutnya, ternyata Gus Mik bertemu dengan gurunya. Ikan itu adalah piaraan gurunya yang memberitahu bahwa Gus Mik dipanggil oleh gurunya. Akhirnya, ikan itu membawa Gus Mik untuk bertemu gurunya, yaitu Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berlangsung selama 5 menit. Namun, kenyataannya, Gus Mik naik ke daratan dan kembali ke pondok pada pukul 4 sore. Beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gus Mik baik-baik saja, pengasuh itu kembali ke pondok. Pada suatu malam di Ploso, Gus Mik mengajak Afifuddin untuk menemaninya memancing di sungai timur pondok Al-Falah. Kali ini, Gus Mik tidak membawa pancing, melainkan membawa cundik. Setelah menunggu beberapa saat, hujan mulai turun dan semakin deras. Meskipun air sungai berantas meluap, Gus Mik tetap bertahan dan berharap cundiknya akan mendapatkan ikan. Tengah malam, tiba-tiba Gus Mik berdiri, memegang gagang cundik, dan mencoba menariknya ke atas. Namun, ia terseret masuk ke dalam sungai. Afifuddin dengan cepat melompat ke sungai untuk menolongnya. Dalam keadaan berenang, Afifuddin berhasil menarik Gus Mik ke arah gugusan pohon bambu yang roboh akibat tanah longsor. Setelah Gus Mik berpegangan pada bambu itu, Afifuddin naik ke daratan dan membantunya untuk kembali ke daratan. Setibanya di darat, Gus Mik berkata, "Viv, ini kali terakhir kamu menemaniku memancing. Kamu sudah 7 kali menemaniku dan sudah bertemu dengan guruku." Afifuddin hanya diam. Mereka berdua kemudian kembali ke pondok, walaupun sudah larut malam. Kisah-kisah lain tentang kewaliannya. Pergi ke diskotik. Dalam suatu cerita, Gus Mik pergi ke diskotik dan bertemu dengan pengunjung yang sedang menikmati minuman keras. Gus Mik mendekati mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulutnya. Salah satu dari mereka mengenali Gus Mik dan bertanya, "Gus, mengapa Anda ikut minum bersama kami? Apakah Anda tahu bahwa ini minuman keras yang dilarang oleh agama?" Gus Mik menjawab, "Saya tidak meminumnya. Saya hanya membuang minuman ini ke laut." Hal ini membuat mereka heran, terutama karena mereka sebelumnya melihat Gus Mik meminum minuman keras tersebut. Gus Mik kemudian bertanya, "Apakah Anda semua tidak percaya bahwa saya tidak meminumnya tetapi membuangnya ke laut?" Lalu, Gus Mik membuka mulutnya lebar-lebar, dan mereka semua terkejut saat melihat bahwa di dalam mulut Gus Mik ada laut bergelombang dan ternyata benar-benar minuman keras tersebut telah dibuang ke laut. Pada saat itu, mereka semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan meninggalkan minuman keras yang dilarang oleh agama. Ini adalah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Gus Mik. Kisah tentang perempuan dan kacamata. Pada suatu waktu, Gus Farid anak Kiai Haji Ahmad Siddiq yang sering menemani Gus Mik mengajukan pertanyaan yang selalu membuatnya penasaran. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Gus Mik terhadap perempuan. Gus Mik menjawab, "Setiap kali saya bertemu perempuan, seindah apapun penampilannya, yang terlihat bagi mata saya hanyalah darah dan tulang, tidak ada jalan bagi syahwat." Pertanyaan kedua dari Gus Farid adalah tentang kebiasaan Gus Mik memakai kacamata hitam, baik saat berjalan-jalan maupun saat bertemu tamu. Gus Mik menjawab, "Ketika saya bertemu orang di jalan atau tamu, saya diberi pengetahuan tentang perjalanan hidup mereka hingga kematian. Jika saya bertemu seseorang yang nasibnya buruk, saya menangis. Oleh karena itu, saya memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa saya sedang menangis." Sistem dakwah yang dijalankan oleh Gus Mik tidak dapat dicontohkan begitu saja karena resikonya sangat berat, bahkan bagi orang sehebat Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan Gus Mik, meskipun Kiai Haji Abdul Hamid juga merupakan seorang waliullah. Kisah bersama Presiden keempat. Untuk merumuskan langkah politiknya, Gus Dur sering membuat perhitungan yang rumit secara rasional. Namun, itu bukan satu-satunya pertimbangannya. Gus Dur juga biasanya memeriksa hasil perhitungannya dengan mendengarkan nasihat orang-orang yang dianggapnya sebagai golongan mukorobin. Salah satu orang yang selalu dicari nasihatnya oleh Gus Dur adalah Gus Mik.
Suatu saat, di tengah-tengah upayanya untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan dukungan menjelang keputusan politik penting, Gus Dur menyempatkan diri untuk menemui Gusmik, yang saat itu tengah malam, dalam kegiatan semaan mantap. "Gimana keadaan Indonesia ini, Gus?" tanya Gus Dur kepada Gusmik. Gusmik menjawab, "Oh, insya Allah semuanya baik, Gus. Semua beres, hanya ada 2 hal yang belum beres." Gus Dur tertarik dan siap menerima inspirasi. "Apa yang belum beres?" Gusmik menjawab dengan semangat, "Yang belum beres, saya dan Anda, Gus." Mari kita mengirimkan doa kepada beliau. Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.